Oke, karena udah jam 7.10 kita mulai ya. Selamat malam teman-teman, kenalin nama aku Farel. Saya akan menjadi momot Gabe buat SRG pada malam ini. Kepada kakak-kakak Asdos, dipersilakan untuk menyampaikan materi SRG. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah Kak, Oke. Langsung langsung aja kali ya. Malam ini kita akan mereview materi SRG untuk persiapan UAS. Nah, pembahasan pertama itu ada datum vertikal. Sebenarnya ini sedikit mereview materi UTS sebelumnya, cuma ini juga akan masuk materi UAS harusnya. Yang pertama itu ada sistem referensi itu ya model atau konsep lah untuk merepresentasikan bumi. Biasanya tuh ITRS, International Terrestrial Reference System. Kemudian ada kerangka referensi ini realisasi dari sistem referensi ya, seperti patok-patok di lapangan. Itu contohnya ITRF, International Terrestrial Reference Frame. Nah, kemudian ada tiga permukaan referensi yang biasa dipakai. Yang pertama itu ada topografi. Ini permukaan fisik bumi di mana kita berpijak, di mana kita berkegiatan lah di atasnya, seperti itu. Kemudian ada geoid. Geoid ini bidang ekipotensial gaya berat bumi. Ini tuh berhimpit ke MSL. Kemudian yang ketiga itu ada elipsoid. Ini model matematis bumi. Jadi untuk mengukur bumi gitu ya. Bumi itu kan nggak bulat sempurna kayak bola. Jadi kita perlu model matematis elipsoid ini. Selanjutnya itu ada datum vertikal. Datum vertikal ini suatu permukaan yang dinyatakan bernilai nol di mana suatu ketinggian atau elevasi bereferensi. Terus ada rumus fundamental ketinggian juga. Ini H sama dengan H plus N, di mana H kecil itu tinggi elipsoid. Tinggi elipsoid ini eh, ditarik sepanjang arah normal elipsoid sampai ke elipsoid. Jadi dari permukaan topografi ditarik garis normal ke elipsoid. Jadi tegak lurus gitu mengarah ke elipsoid. Itu disebut tinggi elipsoid atau H kecil. Kemudian tinggi ortometrik itu sama. Dia juga ditarik sepanjang arah normal tapi ke bidang ekipotensial geoid itu dinamakan tinggi ortometrik atau H besar. Kemudian ada N, itu ondulasi geoid itu jarak dari geoid ke elipsoid. Hmm, oh ini ya. Kemudian ada beda tinggi. Nah, beda tinggi ini persepsinya harus sama. Jadi beda tinggi ini perbedaan tinggi yang dibandingkan itu tinggi di titik terhadap bidang referensi ketinggian yang sama. Jadi misal tinggi elipsoid dibandingkan juga dengan tinggi elipsoid. Jadi nggak bisa kalau misalkan tinggi elipsoid dibandingkan dengan tinggi ortometrik. Lanjut, eh, ada selanjutnya ini permukaan referensi vertikal. Jadi ada dua, yang pertama itu fisik, yang kedua itu matematis. Yang fisik itu ada dua. Yang pertama itu permukaan pasang surut.
Ini tuh biasa digunakan buat pemetaan batimetri. Nah, buat pemetaan batimetri ini referensi vertikalnya biasanya chart datum. Terus kalau rekomendasi IHO, chart datum ini biasanya pakai LAT atau lowest astronomical tide. Kalau misal di Indonesia itu pakai MLWS atau mean low water spring. Kemudian eh, ting- permukaan referensi vertikal fisik yang selanjutnya itu permukaan geodetik. Ini digunakan buat pemetaan topografi dan biasanya bereferensi pada datum geodetik lokal. Terus untuk permukaan referensi yang matematis, ini menggunakan permukaan elipsoid sebagai dasar buat perhitungan. Hmm, ya. Kemudian ada datum vertikal MSL dan geoid. Sebenarnya kalau MSL itu secara tradisional penentuan elevasi nol menggunakan nilai rata-rata permukaan laut karena permukaan laut ini tersedia di seluruh dunia. Nah, cuma kalau misalkan pakai MSL itu harus di lokasi yang berdekatan dengan MSL itu. Jadi nilai MSL di misalnya nilai MSL di pesisir Jawa sama di pantai Amerika itu akan berbeda. Eh, eh, akan berbeda. Jadi kalau misalkan kalian mau melakukan pengukuran leveling di Amerika ya harus ambil data MSL di Amerika biar merepresentasikan. Terus MSL ini ditentukan menggunakan pengukuran kontinu naik turunnya permukaan air laut dengan lama pengamatan itu sekitar 18,6 tahun. Kemudian datum vertikal yang kedua itu ada geoid. Ini permukaan geoid ini tidak bisa dilihat secara kasat mata. Jadi kita nggak bisa mengukur secara langsung ketinggian terhadap geoid. Permukaan geoid ini diperoleh melalui pengukuran gaya berat dan pemodelan secara matematis. Nah, karena geoid ini berhimpit dengan MSL, jadi kalau misalkan di daerah batas laut, geoid ini diasumsikan sama dengan MSL. Next, ini ada formula Stokes. Formula Stokes ini berfungsi untuk berfungsi untuk mengetahui bentuk geoid atau N. Nah, sebenarnya eh, ini tuh kenapa kita menggunakan formula Stokes karena kita harus mengintegrasikan data anomali gaya berat atau delta G ini dari seluruh permukaan bumi menggunakan fungsi bobot khusus yang disebut fungsi Stokes. Jadi fungsi Stokes ini dimasukkan ke formula Stokes untuk mengetahui bentuk geoid seluruh bumi. Nah, untuk satelit dengan misi khusus mengukur gaya berat bumi itu ada tiga. Yang pertama itu ada CHAM, ya CHAM. Yang kedua ada GRACE dari NASA dan yang ketiga itu ada Go GOCE, GOCE dari ESA. Lanjut, kenapa kita perlu geoid yang akurat? Yang pertama itu untuk sistem navigasi, yang kedua untuk penentuan orbit satelit secara presisi, yang ketiga penentuan tinggi ortometrik dengan GNSS ini untuk mentransformasi tinggi geometris elipsoid dari GPS menjadi tinggi fisik di lapangan menggunakan koreksi undulasi geoid. Yang ketiga unifikasi datum tinggi dan yang terakhir pemantauan perubahan muka air laut global. Nah, tadi kita sempat membahas parameter elipsoid. Parameter elipsoid ini ada empat. Yang pertama itu A, ini tuh jari-jari panjang elipsoid, jadi jarak dari pusat bumi ke ekuator. Kemudian F, itu flattening. Ini angka yang menunjukkan kepipihan bumi kita. Terus yang ketiga itu ada eksentrisitas. Terus yang selanjutnya itu ada radius lengkung vertikal utama. Jadi karena bumi itu nggak bulat sempurna, jari-jari lengkungannya ini berubah-ubah tergantung kita berada di lintang berapa. Ini harusnya udah pernah kalian lihat ya rumusnya di geodesi geometrik. Nah, karena lapisan bumi ini ada banyak lapisan bidang-bidang referensi ini,
Jadi diibaratkan bumi ini memiliki beberapa lapisan. Nah, lapisan ini tuh memiliki berupa bidang ekipotensial. Nah, setiap lapisan ini memiliki bidang ekipotensial yang bernilai konstan. Jadi W-nya tuh sama dengan konstan untuk setiap satu bidang ekipotensial. Untuk bidang ekipotensial di atasnya atau di bawahnya itu nilainya beda lagi. Terus geoid ini termasuk bidang ekipotensial yang bernilai nol tadi karena dia berimpit dengan muka laut rata-rata. Selanjutnya ini ada bilangan geopotensial. Nah, bilangan geopotensial ini bisa diibaratkan itu sebagai jumlah usaha atau energi yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah benda dari permukaan laut atau geoid ke titik lokasi benda tersebut berada dengan melawan gaya tarik bumi. Bilangan ekipotensial ini lambangnya C ya. Nah, melalui perhitungan setelah melalui perhitungan untuk mencari bilangan geopotensial ini didapatkan satuannya itu geopotensial unit. Nah, apa sih gimana sih cara mendapatkan bilangan geopotensial? Itu dari W0 dikurangi WA, di mana W0 ini potensial gaya berat di MSL, terus WA ini potensial gaya berat di titik lokasi kita. Lanjut, ini kesimpulan dari slide ini. Jadi intinya garis gaya berat itu atau garis unting-unting itu akan jatuh bebas dengan tegak lurus terhadap bidang ekipotensial di titik tersebut. Nah, konsep ini itu sering dipakai buat pengukuran sifat datar. Ini sifat ya, harus pengukuran sifat datar di lapangan. Karena NIVO ini selalu menyesuaikan dengan arah gaya berat lokal ini. Makanya kenapa kita harus mengusahakan si NIVO ini berada di tengah agar dia tuh lurus gitu loh dengan bidang ekipotensial di titik tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada tinggi dinamik. Karena bilangan geopotensial tadi hasil satuannya itu geopotensial unit, maka kita harus mengonversi nilai tersebut menjadi satuan jarak atau satuan panjang. Nah, ini rumusnya. H sebagai tinggi dinamik dan C tadi bilangan geopotensial yang kita dapat. Gamma 0 ini gaya berat normal untuk sebarang lintang. Biasanya dipilih L sama dengan 45 derajat. Sebenarnya ini tuh udah kayak ketetapan gitulah. Biasanya itu emang dipakainya lintang 45 derajat dengan nilai gamma itu yang ada di slide. Nilai gamma 45 derajat itu. Ini tuh berdasarkan model GRS 1980. Dan ini yang biasanya dipakai untuk perhitungan. Kemudian ada tinggi ortometrik. Ini tuh hanya tinggi ortometrik, kemudian C-nya nilai geopotensial yang udah didapat sebelumnya. Kemudian ada G bar, itu tuh gaya berat sepanjang garis unting-unting. Kemudian ada tinggi normal. Tinggi normal ini untuk gamma barnya itu gaya berat menengah sepanjang garis unting-unting. Kemudian yang kedua itu, kemudian yang selanjutnya itu ada CVRS dan CVRF. Ini sebenarnya konsepnya tuh sama kayak ITRS dan ITRF. Jadi kalau yang CVRS ini konsepnya, modelnya, lalu CVRF ini representasi dari CVRS. Jadi kayak bentuk fisiknya di lapangan dengan nilai geopotensial dan koordinat yang telah ditentukan yang dirujuk ke CTRS. Seperti itu. Kemudian ada dua contoh. Yang pertama itu Global Gravity Model. Ini tuh model satelit ICGM untuk konsistensi data gaya berat global tanpa bias lokal. Kemudian yang kedua itu ada Sea Surface, yaitu monitoring permukaan laut menggunakan altimetri untuk menentukan mean sea surface model. Next. Oke. Oke, selanjutnya
Mau sebelumnya aku mau nanya, suara aku udah kedengaran belum? Terdengar. Oke, jadi di slide ini kita bakal ngebahas transformasi datum itu dalam sistem referensi geometrik. Nah, ketika kita mau menentukan posisi suatu titik, itu tuh nggak bisa hanya dinyatakan dalam angka koordinat saja, tapi harus dinyatain dan mengacu pada sistem referensi tertentu. Jadi si sistem referensi ini tuh semacam model koordinat yang digunakan lah. Nah, nanti si sistem referensi itu bakal direalisasiin menjadi kerangka referensi seperti yang kita tahu titik kontrol, bisa dijadiin stasiun, course juga. Lalu selanjutnya nanti ada datum. Nah, itu tuh yang berperan sebagai penghubung antar eh, ini semua. Nah, si peran utama dari si transformasi datum ini adalah ketika si data koordinat yang berasal dari datum atau sistem referensi yang berbeda tadi, itu kita pengen gunakan dalam satu sistem yang konsisten. Nah, jadi transformasi datum itu bukan hanya ngubah angka saja, angka koordinat, tapi itu tuh kita lakukan prosesnya buat menjaga konsistensi posisi antar sistem referensinya gitu. Nah, kalau kita lihat di bagian akhir dari grafik ini, itu tuh sebelum parameter transformasi atau transformasi itu dilakukan, berkaitan erat halnya itu dengan kontrol kualitas dan parameter transformasi. Boleh ini next? Boleh di next? Nah, sini kita bakal, di sini kita, di sini aku bakal ngejelasin kenapa SRG itu penting sebagai sistem referensi acuan nasional. Nah, jadi permasalahan itu muncul ketika data-data yang kita butuhkan itu harus digunakan dalam data modern. Jadi dalam konteks di negara Indonesia, SRG 2013 itu digunakan sebagai acuan referensi geospasial nasional. Sistem referensi ini penting karena mendukung integrasi data spasial pada skala nasional, misalnya buat pemetaan, petanahan, pembangunan infrastruktur, ya gitu-gitulah. Terus eh, kalau misalnya kita lihat permasalahan umumnya itu adalah jadi data yang berasal dari datum lokal atau datum yang lama itu tersimpan sebagai koordinat historis, lalu diselarasin melalui transformasi datum sehingga bisa masuk ke SRGI 2013, barulah bisa digunakan untuk integrasi data geospasial nasional. Next. Nah, sekarang masuk ke titik sekutu. Jadi, dalam proses transformasi itu, titik sekutu ini krusial karena titik sekutu ini merupakan titik yang sama di lapangan, tapi koordinatnya itu diketahui pada dua sistem atau dua datum yang berbeda. Nah, jadi si titik sekutu ini berperan sebagai jembatan antara datum asal dan datum yang kita tuju. Dari titik-titik inilah nanti hubungan matematis antar datum itu dapat dibangun. Nah, hubungan koordinat antar datum itu bisa dilihat di sini persamaannya. Itu XB sama dengan T tambah dalam kurung satu tambah skala RXA. Jadi model ini tuh menunjukkan
kalau si datum yang kita tuju itu dipengaruhi oleh tiga komponen utama. Itu ada si T, si translasi, lalu ada si R itu si rotasi, parameter rotasi, lalu si S itu adalah parameter skala. Terus setelah parameter-parameter ini yang setelah parameter-parameter ini diperoleh, baru bisa kita bentuk model hubungan antar datum. Jadi si titik sekutu ini bakal menentukan kualitas parameter transformasi. Oleh karena itu, jika si titik sekutu ini terdapat kesalahan atau outlier, jadi bisa parameter yang dihasilkan itu menimbulkan bias. Boleh di next. Nah, sekarang kita akan bahas eh, kontrol kualitas untuk si titik sekutu tadi. Nah, eh, kontrol kualitas ini tuh penting karena parameter transformasi itu kan dihitung dari titik sekutu. Kalau titik sekutunya bermasalah, berarti hasil transformasinya tadi bakal bermasalah juga. Ada tiga, itu yang pertama itu data screening. Nah, screening ini tuh dilakukan sebagai pemeriksaan awal sebelum parameter transformasi itu dihitung. Jadi tujuannya adalah melihat pola selisih koordinat antar datum. Jika ada titik nanti yang selisih koordinatnya jauh berbeda, itu tuh bisa dicurigai sebagai outlier. Terus untuk hmm, persamaan melakukan screening itu tuh ada tiga komponen pastinya secara tiga dimensi ya, yaitu delta X, delta Y, dan delta Z. Jadi masing-masing tuh nunjukin perbedaan koordinat pada komponennya. Nah, ini tuh digunakan buat ngamatin pola umum datanya. Kalau sebagian besar titik itu memiliki pola selisih yang menyimpang jauh, berarti kita bisa curigai sebagai outlier. Jadi si data screening itu tuh membantu kita untuk ngelakuin pemeriksaan awal lah terhadap kewajaran titik sekutu sebelum masuk ke estimasi parameter transformasi. Boleh di next. Lanjut yang kedua itu ada data snooping. Jadi data snooping ini tuh dilakukan setelah model transformasi itu dihitung. Jadi pada tahap ini tuh yang diperiksa adalah residualnya atau sisa kesalahan dari setiap titik. Nah, titik yang punya residual yang besar itu nunjukin kalau titik itu tuh tidak sesuai dengan model dan berpotensi menjadi outlier. Nah, dalam persamaan yang bisa kita lihat ini tuh, eh, si V itu adalah residual pengamatan, yang mana si V itu adalah selisih antara data observasi dengan nilai yang diprediksi oleh model. Nah, simbol yang L ini itu tuh adalah vektor observasi dan A itu adalah matriks desain. Si X itu parameter hasil estimasi. Nah, jadi si data snooping itu bekerja dari mengevaluasi si residual tersebut. Nah, jika residual suatu titik itu relatif besar dibandingkan titik yang lainnya, maka titik tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan model transformasi. Ini tuh nunjukin kalau kesalahan pengamatan, kesalahan identifikasi titik atau outlier itu ada. Jadi perbedaan utama antara si data screening tadi sama si data snooping ini adalah penggunaannya. Si screening itu dilakukan sebelum model dihitung, sedangkan kalau snooping itu dilakukan setelah model dihitung dengan melihat residualnya. Jadi si snooping itu lebih analitis dan bersifat model. Lanjut ke blind check.
Nah, blind check-in itu validasi menggunakan titik uji independen. Itu tuh maksudnya ada beberapa titik yang tidak digunakan untuk menghitung parameter transformasi, tapi digunakan untuk menguji si parameter tersebut apakah mampu memprediksi koordinat dengan baik atau tidak. Jadi eh, dengan kata lain, untuk nyimpulin ini semua, screening, snooping, dan bind check-in itu punya fungsi yang berbeda, tapi tujuannya itu sama. Itu tuh untuk pastiin transformasi datum dilakukan dengan data yang bagus. Itu boleh di next. Nah, ini adalah parameter. Di sini aku bakal ngejelasin tentang parameter transformasi, yaitu ada translasi, rotasi, dan skala. Persamaan umum yang digunakan itu di sini bisa kita lihat yang XB sama dengan T tambah dalam kurung satu tambah S yang ada di slide sebelumnya. Jadi persamaan ini tuh nunjukin bahwa koordinat datum tujuan itu diperoleh dari tiga proses, yaitu translasi, rotasi, dan skala. Yang pertama itu kita bakal bahas translasi. Jadi translasi itu nunjukin pergeseran antara dua sistem koordinat. Jadi secara matematis, si translasi itu dinyatakan sebagai vektor T. Jadi secara geometriknya, translasi itu menggeser seluruh sistem koordinat tanpa mengubah orientasi si sumbunya. Bisa dilihat di gambar yang di sebelah kanan ini. Atau ada juga ini di translasi, dibuat ilustrasinya. Eh, lanjut ke yang rotasi. Jadi rotasi itu nunjukin perbedaan orientasi sumbu antar sistem koordinat. Jadi dalam transformasi datum tuh, eh, kalau kita sadarin itu rotasi nilainya itu sangat kecil karena sumbu antar datum umumnya hampir sejajar. Jadi matriks rotasi sudut kecil digunakan untuk merepresentasikan perubahan orientasi ini melalui komponen si Rx, Ry, dan Rz. Lalu yang terakhir tuh ada skala. Skala itu nunjukin perbedaan ukuran sistem koordinat. Kalau misalnya nilai S itu sangat kecil, maka perubahan ukuran sistemnya juga kecil. Nah, demikian juga sebaliknya. Jadi, translasi itu menjelaskan beda pergeseran, rotasi menjelaskan beda orientasi sumbu, dan skala itu ngejelasin beda ukurannya. Jadi, ketiga parameter ini nanti yang jadi dasar dalam memahami hubungan geometri antar datum. Halo, suara aku masuk nggak ya? Waduh, Masuk dan maaf kalau di sini rame ya sebelumnya. Oke, jadi sekarang aku mau jelasin tentang transformasi koordinat secara umum, lebih ke jenis-jenis transformasi koordinat ya. Seperti yang dikatakan Reinhardt tadi, transformasi koordinat berarti memindahkan koordinat satu dari datum satu, koordinat dari suatu koordinat datum satu ke koordinat datum dua. Intinya seperti itulah. Terus unifikasi datum itu ada yang pertama kepemilikan parcel tanah. Jadi pas biasanya kalau beda datum koordinatnya juga pasti beda kan ya. Tadi terus di situ terus ada transportasi, batas-batas wilayah, digital terrain model, terus pemetaan dengan foto udara, yang terakhir ada sistem referensi geospasial. Sebenarnya masih ada banyak yang lain, tapi ini sesuai sama yang dikatakan oleh Subarya. Lanjut. Ini sebenarnya contoh aja ya. Kalau dilihat tuh
eh contoh daripada transformasi konform dua dimensi. Ada satu koordinat yaitu koordinat A dapat dinyatakan sebagai sistem koordinat Kartesian PX dengan ataupun sistem koordinat Kartesian XY. Bila diberikan koordinat titik A pada sistem XY, maka koordinat titik A pada sistem PX dapat ditentukan melalui rumus. Rumus ini bisa dilihat transformasi ada PA sama dengan XA S cos theta plus YA S sin theta plus TX dan QA-nya adalah YA S cos theta XA S sin theta plus TY. Dengan theta-nya itu tadi adalah rotasi, terus TY-nya adalah translasi dalam arah X, TY-nya adalah translasi dalam arah Y, dan S-nya adalah faktor skala. Itu tadi theta, TX, TY, sama S adalah faktor empat parameter ya. Kalau di sini dilihatnya ada tadi. Untuk transformasi koordinat, penentuan parameter itu sendiri adalah untuk mentransformasikan koordinat dari suatu sistem koordinat ke sistem koordinat lain. Terlebih dahulu harus diketahui empat parameter tadi. Dengan demikian, sebelum transformasi koordinat dilakukan, keempat parameter tersebut harus ditentukan terlebih dahulu. Keempat parameter ini dapat ditentukan berdasarkan titik sekutu. Titik sekutu tuh berarti titik yang koordinatnya diketahui pada dua sistem koordinat. Tadi kan ada koordinat terhadap Cartesian PX, satunya lagi XY. Jadi koordinat titik A itu diketahui di dalam dua sistem koordinat tersebut. Dalam hal ini paling sedikit diperlukan dua buah titik sekutu. Dari dua titik sekutu tersebut dapat ditentukan empat persamaan yang digunakan untuk menentukan keempat parameter transformasi. Lanjut. Model transformasi itu yang pertama ada transformasi affine. Itu tuh polinomial, multiple regression, proyektif, dan lain-lain. Jadi kalau affine tuh bentuknya bisa berubah. Jadi eh dari apa dari bentuk satu ke bentuk dua dengan skala dengan koordinat yang berubah juga pastinya. Terus selanjutnya ada transformasi conform. Conform tuh polinomial, terus bursa Wolf, terus modulo Densky dan lain-lain. Kalau conform tuh mereka nggak ada apa ya perubahan bentuk secara signifikan. Jadi biasanya tuh lebih ke faktor skalanya aja yang berubah sama rotasi gitu-gitu. Jadi yang pertama ini ada model Helmholtz. Di model ini diperlukan nilai sebuah parameter. Yang pertama ada rotasi, translasi daripada X, translasi Y, translasi Z, faktor skala, serta sudut rotasi alfa, beta, dan theta. Benar nggak ya? Benar-benar. Nyebutnya, maaf kalau namanya salah ya penyebutannya. Terus semua parameter harus ditentukan berdasarkan titik sekutu. Berarti ses- sesuai sama nilai parameter yang dibutuhkan tadi. Dalam hal ini paling tidak kita memerlukan tiga buah titik sekutu. Lanjut. Selanjutnya ada model modulo Densky. Eh, Model ini memerlukan nilai parameter yang pertama ada rotasi, translasi daripada X, translasi Y, translasi Z, serta yang terakhir ada faktor skala. Dari nilai-nilai parameter yang diperlukan, berarti kita memerlukan paling sedikit juga tiga buah titik sekutu. Selanjutnya ada, ini lebih ke apa ya? Langkah-langkah untuk mengubah
koordinat pada datum satu ke koordinat datum 2. Jadi yang pertama kita kita kan pasti tahu sistem koordinat proyeksi pada peta datum satu yang ada XY-nya. Nah, koordinat itu tadi, koordinat proyeksi peta tadi kita ubah ke sistem koordinat geodetik, lintang, bujur, dan tinggi, tinggi geodetik ya. Dari tinggi tadi kita ubah ke sistem koordinat Kartesian tiga dimensi. Ada X, Y, Z. Itu masih datum satu. Nah, sistem koordinat Kartesian tiga dimensi datum satu tadi kita ubah lagi ke atau kita konversi ke sistem koordinat Kartesian tiga dimensi pada datum 2. Jadi kita dapat X, Y, Z pada Kartesian tiga dimensi pada datum 2. Dari sistem koordinat Kartesian tiga dimensi datum 2 tadi, kita ubah lagi ke sistem koordinat geodetik datum 2. Dari itu tadi, dari sistem koordinat geodetik kita ubah lagi ke sistem koordinat proyeksi peta. Nah, jadi kita udah dapat hasil akhirnya yaitu koordinat proyeksi peta pada datum 2. Lanjut. Ini workflow-nya bisa dibaca aja. Kurang lebih ini lebih eh, dari langkah-langkah dari Reinhardt tadi sama digabung sama punyaku tadi. Lanjut. Ini ada lebih ke rangkuman lah ya. Rangkuman daripada tipe transformasi, terus ada perubahannya kayak gimana, terus parameter yang dibutuhkan ada berapa. Tuh. Lanjut. Lanjutan. Oke, ini lanjutan lagi. Ini Helmholtz tadi sebenarnya. Oke, Helmholtz tadi ada ini dalam dua dimensi ya. Itu tuh memerlukan translasi, rotasi, sama skala. Faktor-faktor terus rumus untuk perubahan daripada transformasinya di yang ada di sini. Sebenarnya kalian nggak perlu ngapalin. Biasanya tuh nggak sampai yang disuruh apa mengubah koordinat gitu nggak nyampe. Cuma paling langkah-langkahnya kayak gimana. Jadi itu nggak perlu dihafalin rumus-rumus ini. Terus selanjutnya ada transformasi Affin. Affin tuh ada faktor translasi, rotasi, terus scaling, non uniform scaling, terus yang terakhir ada shear. Rumusnya juga nggak usah dihafal. Terus yang terakhir tuh ada transformasi projektif dua dimensi. eh Transformasi ini disebut juga sebagai egg parameter transformation. Terus sistem koordinat dua dimensi diproyeksikan ke sistem non-paralel lainnya. Biasanya digunakan dalam fotogrametri. Rumusnya juga nggak usah dihafal. Lanjut. Oke, terima kasih. Semoga sukses ujiannya. Ini langsung pembahasan soal kah? Eh, ya, ya Kak, boleh pembahasan soal.
Coba coba yang 2025 yang bawah. Nah, oke. Ini soal UAS SRG tahun kemarin ya. Yang pertama itu berikan penjelasan keterkaitan antara bidang permukaan geoid, elipsoid, dan topografi bumi. Sertakan ilustrasi gambarnya. Nah, ini ya hubungannya tadi ya yang H kecil sama dengan H besar tambah N. Ini gambarnya udah bikin aja kayak gitu. Kalau misalkan soalnya sama, bikin sederhana aja kayak gitu. Terus kalau bidang topografi, sebenarnya penjelasannya udah dari slide tadi ya, tapi kita bahas lagi aja nggak apa-apa. Yang pertama itu topografi ini ya permukaan bumi yang tidak teratur ini ada lembah, gunung, bukit, cekungan laut, dan variasi-variasi lainnya. Kemudian ellipsoid ini model matematis. Kemudian geoid ini bidang ekipotensial gaya berat bumi yang berhimpit dengan MSL. Lalu keterkaitannya apa? Keterkaitannya itu eh, masukin rumus yang tadi aja, yang H kecil sama dengan H besar plus N. Coba di scroll ke bawah lagi. Nah, ini nilai N ini, nilai undulasi geoid ini bisa positif dan bisa juga negatif. Nilai N positif ini kalau misalkan geoid ini ada di atasnya elipsoid. Sedangkan kalau negatif ini kalau geoidnya ada di bawah elipsoid. Lanjut, soal yang kedua ini, berikan penjelasan mengapa lazimnya digunakan HAT sebagai referensi tinggi di bidang infrastruktur, sementara chart datum dalam bidang pelayaran. Oke, scroll di ininya, gambarnya ini. Oke. Kenapa HAT ini, Highest Astronomical Type ini yang paling atas, itu sebagai acuan untuk pembangunan infrastruktur pesisir, karena eh, infrastruktur di dekat laut itu kan ini diutamakan biar dia kering terus, biar dia nggak kena ombak dan biar dia nggak tenggelam. Misalkan kalian ngebangunnya pas surut, tapi pas pasang tidak tidak di atas HAT, dia pasti akan tenggelam gitu waktu ada gelombang pasang. Itulah alasan kenapa pembangunan infrastruktur di pesisir itu mengacunya ke HAT. Jadi diutamakan bangunan tersebut itu di atasnya HAT. Jadi bangunan itu tidak akan tenggelam ataupun kena gelombang pasang. Terus kenapa yang navigasi laut tadi tuh berdasarkan LAT ya tadi soalnya. Sementara chart datum dalam bidang pelayaran. Nah, chart datum ini sesuai penjelasan aku di awal tadi, dia tuh biasanya pakainya LAT kan, tapi Indonesia masih pakai MLWS itu yang Mean Low Water Spring itu. Kenapa pakainya itu? Karena untuk mencegah kapal itu karam. Eh, bukan karam, dia kandas gitu loh. Jadi kayak kapalnya kena pasir terus dia nggak bisa bergerak lagi. Itu kapal kandas. Sebenarnya pada akhirnya kesimpulannya kenapa infrastruktur referensinya HAT dan pelayaran referensinya LAT itu untuk mitigasi resiko dan untuk keselamatan juga. Jadi biar si bangunan yang di pesisir tadi nggak tenggelam, juga kapal yang berlayar itu nggak akan kandas kalau misalkan dia mengacunya ke chart datum itu. Lanjut, soal yang ketiga. Soal ketiga, berikan penjelasan mengapa di era sebelum adanya satelit geodesi, pilihan untuk membangun kerangka dasar banyak digunakan teknik triangulasi. Oh, ini konsepnya. Jadi
teknik triangulasi itu kan segitiga ya. Dia tuh biasanya uh, titik-titik triangulasi itu ada di puncak gunung. Jadi orang pada masa lalu itu lebih mudah mengukur menggunakan sudut daripada jarak karena pada saat itu alat ukur sudut optis yaitu teodolit presisi tinggi itu sudah berkembang sangat pesat. Selain itu, triangulasi sangat adaptif terhadap kondisi geografis yang sulit. Surveyor hanya perlu mencari titik-titik tertinggi. Nah, ini untuk mendirikan pilar kerangka dasar. Ini juga jadi dasar kenapa banyak titik-titik kerangka triangulasi itu ada di puncak gunung di Indonesia. Jadi dulu pengukurannya menggunakan teknik triangulasi mengukur sudut dan bukan jarak. Lanjut, soal nomor 4. Ardana. Oke, lanjut ya. Soal nomor 4. Berikan penjelasan konsep baseline GNSS dalam pembangunan kerangka dasar survei dan pemetaan. Jadi dalam pembangunan kerangka dasar survei dan pemetaan, konsep baseline GNSS merupakan dasar dalam penentuan posisi titik-titik kontrol secara teliti. Eh, ya, Baseline GNSS adalah vektor yang menghubungkan dua titik antara receiver sama rover. eh Receiver ditempatkan pada titik yang akan dicari koordinatnya, sedangkan rover ditempatkan pada titik yang koordinatnya telah diketahui. Terus cara gambar baseline itu adalah ini garis garis khayal sebenarnya baseline itu antara itu tadi dua GNSS GNSS 1 sama GNSS 2 gitu. Jadi kedua GNSS ini juga menerima sinyal dari setidaknya 4 satelit yang sama. Tuh. Lanjut. Selanjutnya ada soal 05. Tunjukkan dan berikan penjelasan langkah-langkah transformasi koordinat dari set koordinat proyeksi UTM zona 49S, sistem koordinat lokal dengan datum geodetik segara, koordinat UTM jika koordinatnya adalah SRGI 2013. Ini kurang lebihnya aja ya. Yang pertama tuh transformasi koordinat UTM dari datum lokal ada geografis, lintang sama bujur. Koordinat awal UTM, isting noting dikonversi menjadi koordinat geografis tadi. Lanjut, yang kedua ada transformasi geografis ke geosentrik. Dari lintang bujur tadi diubah lagi ke geosentriknya kita dapat X, Y, Z. Koordinat geografis diubah ke sistem Kartesian 3 dimensi menggunakan rumus. eh ini seharusnya kalian udah familiar lah ya rumusnya ini. Untuk X itu sendiri adalah X sama dengan N plus H eh cos tet cos lintang cos bujur atau kebalik ya. Pokoknya itu. Untuk Y-nya sama, cuma cos yang di akhir diganti sama sin. Untuk Z-nya sendiri adalah N dikali N min eh N dalam kurung lagi 1 min E² ditambah H sin bintang dengan jari-jari atau rumus N sebagai berikut. Untuk A sendiri tadi udah dijelasin sama Gangga bahwa itu adalah sumbu yang mengarah ke ekuator.
Terus kuadrat sendiri adalah eksentrisitas kuadrat atau biasanya tuh bukan itu. Ya benar. Terus untuk hanya sendiri adalah tinggi elipsoid. Selanjutnya dari koordinat geosentrik tadi kita udah dapat kan ya. Terus transformasikan datum lokal ke WGS 84. Biasanya menggunakan transformasi Helmholtz 7 parameter. Dengan rumus sebagai yang tertera, terus lanjut. Yang keempat adalah transformasi kerangka referensi dari WGS 84 ke ITRF 2008. XYZ-nya ITRF itu tadi adalah XYZ-nya WGS 84 ditambah sama delta atau perubahan daripada si XYZ itu sendiri. Langkah yang kelima ada transformasi epoch. Semisal dari 2000 2000 2022 ke 2012 dilakukan dengan mempertimbangkan laju kecepatan titik itu sendiri. Rumusnya yang tertera. Terus langkah keenam ada transformasi geosentrik ke geografis, lintang, bujur, dan tinggi. Lanjut. Dari itu tadi juga kita ada transformasi tingginya dari geodetik ke ortometrik jika diperlukan. Geodetik kan tinggi daripada eh, permukaan bumi ke pusat massa bumi atau daripada datum yang digunakan. Kalau ortometrik sendiri adalah tinggi dari pusat massa bumi ke geoid. Terus lanjut yang ke-8 transformasi geografis ke UTM 49S SRGI 2013. Koordinat geografis lintang bujur dikonversi ke UTM menggunakan rumus proyeksi transverse Mercator. Rumusnya ada di slide ini. Sebenarnya seperti yang aku katakan di itu tadi, kalian nggak perlu ngapalin rumus-rumusnya itu tadi, kalian cuma hafal langkah-langkah untuk melakukan transformasi koordinat gitu aja. Biasanya dosen lihatnya itu sih. Lanjut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 ini udah dijelasin juga tadi ya, sesuai dengan eh, slide PPT yang udah dipersiapkan oleh tim. Nah, jadi kalau kita misalnya pertanyaan teori seperti ini, berikan masing-masing penjelasan terkait data screening, data snooping, dan data blind check. Nah, untuk ngejawab pertanyaan kayak gini, teman-teman cukup, sebenarnya ini penjelasan panjangnya, tapi untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan kayak gini tuh, kalian cukup kasih tahu definisinya apa, terus persamaan matematisnya bagaimana, terus tujuannya buat apa. Nah, ini untuk data screening, ini untuk data snooping. Nah, kalau yang di PPT tadi itu tuh untuk pendekatan umumnya ada juga menggunakan iya udah ini. Nah, kalau yang selanjutnya itu blind check. Nah, ini yang tadi di PPT itu ada menggunakan rumus RMSE. Jadi untuk ngejawab pertanyaan teori kayak gini cukup dijelasin definisinya, tujuannya dan persamaan matematis atau pendekatan umum yang digunakan. Kita lanjut ke, nah ini juga ada disediain ya di Kembook tuh ringkasannya untuk supaya lebih paham. Nah, untuk soal nomor 7 itu tuh juga ada dijelaskan di PowerPoint materi yang udah disiapkan. Mengapa parameter transformasi untuk komponen rotasi itu biasanya nilainya kecil?
Nah, sebenarnya jawaban utamanya itu ada di nomor satu ini, cuman ini tuh soal ini tuh penjelasan panjangnya. Kalau teman-teman masih bingung, itu tuh ilustrasinya seperti ini ya. Jadi yang di dalam itu tuh ellipsoid dengan datum bezel 18/1, yang di luar tuh ellipsoid dengan WGS 84 atau SRG 2013. Nah, jadi eh, sebenarnya kenapa nilainya itu kecil karena orientasi sumpunya itu udah disepakatin internasional, jadi perbedaan orientasi antar datum itu sangat kecil. Ini bisa kita lihat eh, perbedaan rotasi jaraknya itu kecil lah gitu. Jadi ini kesimpulannya secara geometris, rotasi kecil itu berarti kedua sistem koordinat hampir sejajar sumbunya. Di perbedaan yang dominan antara dua datum itu sebenarnya ada di posisi titik pusatnya yang diwakili oleh parameter translasi. Nah, datum lokal kayak bezel menempatkan pusat elipsoid itu nggak di pusat bumi. Jadi translasinya sangat besar. Namun untuk orientasinya, karena sudah disepakati modelnya secara internasional, itu masih sama arah kutub, arah Greenwich, karena menggunakan referensi astronomi yang sama. Gitu. Untuk materi sama pembahasan soal UAS tahun lalu sudah. Selanjutnya, slide. Oke, eh, sikat R. Oke, jadi ini pertama suaraku kedengeran nggak? Dengarannya Oke, ini kalau aku coret-coret kelihatan nggak? kelihatan. Oke, jadi pertanyaan pertama itu apa perbedaan antara proyeksi UTM, TM3, dan TM? Kemudian bagaimana cara menentukan waktu penggunaan dari masing-masing proyeksi? Jadi buat proyeksi UTM itu kan Universal Transfer Mercator, kalau TM itu Transfer Mercator. Jadi kalau secara geometri itu si proyeksi UTM dia tuh ngeproyeksiin eh, bola ke silinder, tapi dia tuh ininya kepotong si bagian atasnya tuh. Ini buat UTM. Kalau TM itu dia tuh istilahnya bisa buat dua-duanya sebenarnya, bisa buat yang motong ini atau dia juga bisa buat yang nempel, dia tangent dengan si bolanya. Ini nempel harusnya. Ini TM bisa ini atau UTM. Nah, bedanya itu kalau UTM sama kalau UTM itu dia dibagi zonanya tuh per 6 derajat. Kalau TM3 dia tuh sebenarnya UTM, dia tuh subset dari UTM. Ada TM3 yang si zonanya tuh dibagi per 3 derajat. Kalau di BPN, di Badan Pertanahan Nasional, itu dipakainya yang TM3 ini, BPN. Sedangkan kalau buat yang lain penggunaan umum itu biasanya pakai UTM yang pembagiannya 6 derajat.
Nah, itu tuh 6 derajatnya di mana? Dia tuh kan kalau misalnya eh, si silinder ini dibuka, dia kan bentuknya kayak gini ya. Gini, terus gini, nempel. Nah, terus yang di tengah-tengah ini tuh, garis yang di tengah, dia tuh lambda nolnya. Kan kalau kalian ngubah dari geodetik ke proyeksi gitu. Ya dari geodetik ke proyeksi kan ada lambda nolnya kan. Lambda nol tuh yang tengah-tengah ini. Nah, kalau di UTM, dia tuh bedanya ini 6 derajat. Kalau di TM3, dia bedanya 3 derajat. Nah, sekarang pertanyaan itu, kapan waktu penggunaan masing-masing? Tadi balik lagi nih, kalau secara administratif BPN, karena BPN tuh pengen yang lebih teliti, jadi dia tuh ngambilnya yang 3 derajat, karena semakin jauh, semakin jauh dari meridian sentral ini, dia distorsinya semakin gede. Nah, secara praktisnya gimana? Gimana secara praktisnya kalau, maksudnya kan itu alasan administratif. Kalau secara praktisnya, misal kalian bikin peta jalan tol. Nah, terus si jalan tolnya ini, dia letaknya ada di sini. Misalnya ini jalan tolnya. Dia tuh ada melewati antara dua zona ITM nih. Ada zona katakanlah 48N dengan 49N. Nah, terus kan dia tuh apa? Jaraknya jauh dari meridian sentralnya nih. Mau dari yang 48 jauh, mau dari yang 49 jauh. Jadi distorsinya itu dua-duanya sama-sama gede. Nah, baiknya kalian nih bisa mendefinisikan si petanya itu diproyeksinya pakai yang TM3. Karena kan kalau dia pakai TM3, dibaginya per 3 derajat kan. Jadi meridian sentralnya ada di sini. Jadi si jalan kalian yang bikin warna kuning ini, distorsinya bakal lebih kecil. Gitu. Oke, terjawab. Ini langsung lanjut aja kali ya. Oke, lanjut Kak, mau nanya. Pakai Helmert yang 7 parameter atau 14 parameter kan based on velocity deformation per tahunnya. Mau dihitung enggak kan ya? Kenapa nomor 5 enggak dihitung? Jadi itu nomor 5 mana sih? Oke. Ini boleh lihat lagi nggak yang nomor 5-nya? Siapa ini saya screen? Enggak. Boleh, boleh. Oke, Reinhard. Oke. Oh, tadi tuh jadi pertanyaan kenapa yang ini pakai 7 parameter nggak pakai 14? Sebenarnya dia pakai yang 14 juga bisa, tapi dia tuh tergantung jumlah datanya punya berapa. Misalnya tuh kalau 14 parameter kalian cuma punya 5 titik. Kan kalau persamaan konformal itu konformal ya. Pokoknya persamaannya tuh dia satu titik itu menghasilkan dua persamaan. Kalau kalian cuma punya 5 titik, berarti kan ada 10 persamaan. Dan dengan 10 persamaan itu kalian nggak bisa nyelesain 14 parameter. Jadi makanya tuh yang safe-nya yang aman itu dibagi 7 tergantung punya berapa datanya. Sebenarnya bisa juga ini langsung memakai 14 kalau datanya ada. Dan setahu aku juga agak lupa tentang ini. Kalau 14 tuh kalau nggak salah dia tuh ngasih informasi velocity-nya
pada epoch tertentu. Kalau ini kan apa dihitungnya manual. Jadi kita dapat si apa parameter transaksinya terus dibagi waktunya sebenarnya sama aja sih bisa sama tergantung jumlah datanya punya berapa. Cuman yang lebih robust yang 7 parameter ini. Kalau di apa pembahasan. Oke, terjawab. Lanjut lagi. Kak boleh nggak jelasin ulang soal proyek jalan tol tapi beda zona UTM itu berarti diubah ke sistem proyeksi TM dulu atau gimana tadi? Oke, tadi itu gimana sih cara gambar-gambar aku lupa. Oh iya. Jadi tadi itu kalau misalnya kalian punya jalan tol, sorry, misal misal kita pakai UTM nih, masih ini kita pakai UTM 6 derajat ini lambda 0, terus ini lambda 0 lagi. Nah, si jalan tol kalian tuh punyanya di sini. Kalau kalian proyeksikan si jalan ini ke UTM, berarti kan kalian bakal bikin dua peta kan. Jadi petanya tuh kalau di layout bakal ada gini sama gini. Karena dia tuh nggak bisa kalau kalian pakainya terpisah kan nggak bisa di ini yang sama. Jadi kayak gini. Nah kita kan kalau kayak gitu nggak praktis kan. Jadi baik tuh si koordinat jalannya ini kalau kalian mau pakai ETS atau udah punya koordinatnya langsung secara geodetik, baiknya kalian bisa sebenarnya kalian bisa mendefinisikan di sini lambda nolnya lambda nol sembarang kali. Dan ini nggak ngikutin UTM atau TM3 juga bebas. Cuman kalau misalnya mau disesuaikan dengan kersil tanah punyanya BPN itu kan pakai TM3. Berarti kan kalau tadi tuh pakai UTM biasa dari sini ke sini dia 6 derajat. Nah, dan distorsinya tuh yang di tengah-tengah sini dia distorsinya gede mau dari yang zona sini misalnya ini 48S ini 49S sama-sama jauh dari ininya kan, jauh dari meridian sentralnya. Jadi dia distorsinya tuh dua-duanya gede gitu mau di yang peta satu ataupun peta 2. Nah, jadi baiknya tuh kalian bisa mendefinisikan lambda nol sembarang gitu. Terus kalian transformasinya pakai rumus yang transformasi ke UTM biasa yang di yang waktu itu pernah dipelajari di geodesi geometrik atau ya kalian ambil aja lambda nol yang dari TM3. Kan lambda nol TM3 berarti dari sini ke sininya 3 derajat. Jadi ya udah lebih praktis aja gitu. Udah ininya distorsinya lebih kecil karena dia apa? Si meridian sentralnya ada di tengah-tengah jalan tol yang kalian buat. Udah gitu juga mau didaftarin ke BPN, datanya valid gitu. Kalau misal titik awal stasiun tolnya tuh dari ujung kiri meridian sentral zona itu gimana? Terus bukannya kalau pakai TM3 itu malah makin sempit. Iya. Oh, gini nih. Sir. Kalau misal titik awal stasiun kalau misal titik awal stasiun tolnya tuh dari ujung kiri median sentral zona itu gimana? Maksudnya dari ujung kiri itu gimana dari sini? Maksudnya dari sini gitu. Terus bukannya kalau itu malah makin sempit, itu benar makin sempit karena dia ininya lebih kecil. Jadi dia, tapi kan kalau jalan tol dia ini apa bentuknya secara geometri memanjang gitu. Jadi kalau misalnya lebih sempit kan dia lebih sempit gimana ya? Yang penting itu masih masuk aja sih ke dalamnya. Itu kalau mau pakai TM3, tapi kalian juga tetap bisa pakai yang 6 derajat. Jadi kayak gini nih. Itu bagus-bagus.
Jadi kan kalau ini TM pakai UTM nih yang sebelah kiri. Kalau yang pakai kanan ini katakanlah ini pakai TM3. Dia itu kan si ininya lebih sempit nih. Se- mana ya? Ini ininya lebih sempit dibandingin yang itu apa UTM yang 6 derajat. Misalnya jalannya kayak gini ya kali ya. Nah, kayak gini kan sama-sama nggak ideal kan. Kalian juga bisa tetap aja misalnya kalian mendefinisikan nih meridian sentralnya tuh ini lambda nolnya, tapi kalian nggak pakai aturan yang TM3. Jadi pas kalian transformasi itu kan kalau pakai TM3 ininya 3 derajat lagi kan. Tapi kalian bisa pakai ini tetap 6 derajat. Cuman ya jadi si UTM-nya tuh si zonanya dia nggak masuk 48S bukan, 49S juga bukan, tapi kalian mendefinisikan sendiri itu juga boleh sebenarnya asal apa jelas aja di apa ya. Asal kalian jelas aja gitu pas ngebikin polanya petanya dicantumin. Boleh sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya pakai TM3 nih ternyata lebih sempit. Jadi ya pakainya yang ini. Apa tetap UTM cuman lambda nolnya kalian mendefinisikan sendiri. Oke, terjawab kah? Lanjut lagi. Kak mau tanya untuk surface yang ada di bumi itu apakah hanya berupa equipotential surface atau ada surface lain? Maksudnya surface itu gimana? Soalnya hmm, jadi kan kalau permukaan di bumi itu ada yang matematik, misalnya ini nih matematik elipsoid. Ini sebenarnya secara definisi dia juga equipotential surface karena kan semuanya apa apa ya? Dia bidang normal gitu. Jadi kalau kalian itu bidangnya normal gitu. Tapi kalau misalnya pakai geoid, nah misalnya ini pakai geoid, dia tuh dia juga equipotential surface. Jadi dia tuh di geoid itu dia didefinisikan kalau potensial gaya berat yaitu potensial si gravitasi ditambah tambah apa sih? Sentrifugal apa aku lupa ininya apa simbolnya sentrifugalnya itu sama si potensialnya itu di sepanjang bentukan ini yang didefinisikan geoid. Tapi juga ada yang nggak ekuipotensial kayak tadi tuh yang tinggi ortometrik. Ini kan kalau tinggi dari sini itu kan H kan. Tapi ada juga tingginya geopotential number. Geopotential number itu kan dia kalau nggak salah pakai ini apa kayak quasi geoid gitu. Pokoknya dia tuh pendekatan geoid. Dia tuh pendekatan geoid, tapi dia tuh modelnya matematis. Jadi dia tuh quasi geoid, quasi geoid itu dia nggak ekuipotensial. Jadi ya surface di bumi itu ada yang ekuipotensial kayak geoid, ada juga yang didefinisikan dari yang nggak ekuipotensial kayak quasi geoid. Contohnya tuh kalau geoid itu dia pakai tingginya tinggi ortometrik. Kalau yang dari quasi geoid itu kalau nggak salah geopotential number deh. Tapi ntar kalian cek lagi. Itu aku salah. Oke, lanjut. Kak, kalau ada pertanyaan disuruh jelasin cara kerja baseline, jawaban yang simpel gimana ya? Kok nggak salah kalau jawab soal itu kepanjangan terus. Hmm, baseline itu sebenarnya kalau jawab secara pendeknya, dia tuh, aduh mas ini, dia itu kayak misalnya ini ada stasiun GNSS, terus ini ada course gitu. Baseline tuh ininya kan, dia tuh kalau secara apa ya, jawaban simpelnya dia tuh delta X, delta Y, delta Z antara dua titik atau dua stasiun GNSS. Jawaban simpelnya gitu. Delta X, delta Y, delta Z. Jadi bukan, oh ya, jadi baseline itu dia bukan vektor.
Dia tuh bukan kayak vektor X, vektor Y, vektor Z. Bukan. Tapi sepaman aku, si besan tuh ini, dia tuh deltanya. Oke, lanjut. Kalau beda zona itu langsung diubah ke TM. TM itu bisa kita ngatur sendiri faktor skalanya dibagi jadi berapa. Berarti kalau di soal aku jawab gitu salah ya Kak? Nah, kalau beda zona itu langsung diubah ke TM. TM itu bisa kita ngatur sendiri faktor skalanya dibagi jadi berapa. Kalau di soal aku jawab itu. Oh, kalau kalian pakai TM-nya TM3. Kalau kalian tadi makainya TM3, dia kan punya faktor skala sendiri kan, TM3. Dia punya faktor apa sih K ya, kalau nggak salah. Atau S, aku lupa. Faktor skala sendiri. Jadi kalian misalnya mendefinisi atau kalian pakai UTM, dia juga punya faktor skalanya sendiri. Jadi kalau kalian mendefinisikan meridian sentralnya sembarang, faktor skala yang digunakan tetap sama karena dia tuh proyeksinya sama. Kalau TM3 juga sama, kalian misalnya TM3 mau ini definisi meridian sentral sembarang, si faktor skalanya tetap sama aja kayak TM3. Kecuali kalian faktor skala beda itu kalau mendefinisikan sistem proyeksi yang beda lagi. Terus kita waktu itu ya. Kalau aku masih bingung soal telluroid dan cosigoid bisa jadi bedain nggak ya? Waduh, aku juga kayak takut salah gitu karena masih belajar. Pokoknya sepemahaman aku itu, misal ini punya terrain, ini terrain beneran yang di lapangan. Nah, terus kita tuh pengen tahu nih ngukur GNSS atau gravity di titik ini gitu. Kita ngukur gravity atau GNSS, kita pengen tahu apa model geoidnya kan, berarti dia tuh tinggal tinggi tinggi geoidnya tuh berapa, dia tinggi di atas geoidnya. Nah, cuman kalau kita pengen itu, kita pengen mendefinisikan di situ tuh n-nya berapa gitu undulasinya. Kita tuh harus punya apa data satu bumi semuanya, beneran satu bumi, karena dia tuh dirumusnya yang pakai harmonics gitu, dia dihitungnya berdasarkan apa, spherical. Nah, terus setelah itu kita juga perlu ini di bawah sini tuh kayak ada nilai density-nya, apa density, density batuan di bawahnya. Nah, cuman kan nggak mungkin kita tuh punya data semua itu gitu tanpa pendekatan atau apa yang kurang teliti, bukan kurang teliti, yang skalanya tuh lebih besar kayak dari satelit Grace gitu-gitu. Nah, jadi dibikinlah pendekatan ini tuh kayak dia tuh, aku lupa telur itu potensial atau enggak, dia tuh menyerupai, mendekati model density yang mendekati surface itu teluroid. Nah, terus apa ya? Misalnya tuh geoidnya tuh ada di bawah. Nah, ini geoid. Nah, pokoknya bidang yang dihitung berdasarkan asumsi tadi itu tuh namanya mendekati geoid, namanya quasi geoid. Cuman perlu digarisbawahi kalau quasi geoid ini tuh dia nggak apa, nggak ekuipotensial. Kalau geoid kan ekuipotensial. Jadi pokoknya dari telluride dapat quasi geoid. Terus kalau mendefinisikan tingginya tuh misalnya tinggi di titik A ini, kalau dia mau tinggi dari geoid kan dia pakai plumb line nyampe ke sini geoidnya. Terus kalian dapat apa? Dapat H. Nah, tapi masalahnya tuh kalau misalnya nih ini tampak tampak atas ya, ini tampak atas. Ini titik A, ini titik B. Kalian tuh pengen tahu nih, misal titik A tuh kita punya tinggi ortometrik nih, udah ngitung undulasi macam-macam gitu dari geoid. Terus kalian pakai sifat datar, misalnya ke titik ini dulu, sifat datar, sifat datar di sini, sorry, di sini. Terus kalian ngitung delta H, KB. Nah, kan logikanya harusnya dapat tinggi ortometrik di B juga kan? Itu sebenarnya benar. Cuman masalahnya itu di kalau kalian apa ngukur sifat datarnya dari sebelah sini ke sini kan dapat juga nih delta HB. Nah, ini tuh belum tentu sama antara ini sama ini. Makanya tuh dia dipakai geopotential number yang C tadi, dia tuh aku agak lupa sih ini. Didefinisikannya tuh
apakah dari geoid atau dari quasi geoid. Kalau nggak salah kalau gravitational number dari geoid, dari quasi geoid. Terus kalau yang H asterisk tadi dari apa? Quasi geoid. Dari geoid, aku lupa. Tapi ya alasannya tuh sepemahaman aku itu kenapa ada telluloid terus ada quasi geoid. Ini harusnya ada DGF sih. Dan aku juga takut salah karena konseptual banget. Oke, lanjut aja deh. Kak, kalau baseline itu dia lurus atau mengikuti kelengkungan bumi? Pertanyaan menarik. Baseline itu lurus atau kelengkungan bumi ya? Hmm, harusnya dia ini sih. Harusnya dia lurus karena dia tuh x, y, z, delta x, delta y, delta z pada koordinat ini kartesian. Jadi harusnya delta x, delta y, delta z-nya dia tuh lurus. Harusnya sih lurus ya. Tapi menarik. Dia apa ya? Harusnya harusnya lurus sih tetap. Kak, untuk perbedaan antara potensial dan geopotensial itu apa? Itu yang tadi ya. Kalau potensial itu W itu sama kayak potensial gravitasi gitu yang V dulu kalau fisika dasar. Dia tuh pokoknya yang apa? Kayak di sini ada bola gitu. Terus kalau kita tuh bidang referensinya ini misalnya, sorry, misalnya bidang referensinya ini, berarti kan daripada bolanya di sini nih, berarti kan potensial di sini lebih gede daripada potensial di sini. Ini V-nya lebih kecil. Potensial gaya berat juga sama, cuman kan kalau gravitasi itu dia cuman G doang. Kalau gaya berat dia tuh G tambah sentrifugal. Aku lupa ininya apa. Si apa simbolnya. Potensialnya itu. Terus kalau geopotensial itu apa? Dia tuh bilangan yang dihitung dari bidang potensial. Misalnya tuh ini geoid nih. Oh ya, potensial ya, berarti dari geoid. Misalnya ini geoid. Nah, mana sih? Nah ini. Dari sini ke sini, kalau dia ngikutin plumb line, apa yang plumb line kalau dibagi-bagi gitu tuh, pokoknya dia tuh kayak tegak lurus per plumb line gitunya, dia tuh jadi potensial, jadi ada W-nya. Nah, W di geoid ini, kan tadi ini kan sorry, ini penghapusan. Nah, jadi kan di sini nih, di bola ini misalnya, dia punya W, di geoid juga punya W, W-nya W0 yang kita apa definisikan. Ini tuh masing-masing ini tuh potensial. Kalau geopotensial tuh dia delta ininya dari sini ke sini. Itu geopotential number. Nah, jadi kalau misalnya tuh ditanya nih, menariknya nih, air tuh mengalir dari mana ke mana? Kan kita jawabnya air mengalir dari yang potensial tinggi ke potensial rendah. Tapi kalau kita pakai C, itu tuh berarti kebalik. Jadi dia tuh dari geopotential number rendah ke geopotential number tinggi. Gitu sih. Nah, kenapa kita perlu C? Kenapa nggak langsung W aja? Kenapa kita kayak harus ribet-ribet pakai C? Karena W itu kadang-kadang nilainya negatif. Kalau pakai C, dia tuh nilainya positif terus. Jadi lebih apa? Lebih intuitif lah dibanding pakai W doang. Oke. Ke gravitational sama gravitational number tuh beda ya. Em, aku sebenarnya nggak tahu kalau dari istilah perkataannya ya. Tapi kalau geopotential number itu yang C ini. Nah, kalau yang W ini dia bisa, biasanya dibilang, kalau W itu gravity,
potential, aduh, potential, sorry. Terus kalau V itu dia gravitation, beda ya gravitation sama gravity. Kalau gravity itu gaya berat. Terus ada sebetulnya ada juga centrifugal potential, nah, aku lupa namanya. Tapi ya sebenarnya kalau main istilah sih geopotential number biasanya C. Biasanya kalau gue geopotensial aja aku lupa ada atau enggak. Kayak biasanya potensial aja sih dibilangnya kayak W gini tuh potensial gravitasi, potensial gravitasi atau potensial gaya berat gitu. Jadi intinya apa? Kalau potensial ngomong potensial aja, dia tuh ada bidang yang di mana nilainya tuh potensialnya sama semua. Sedangkan kalau geopotential number dia tuh delta delta antara dua nilai potensial gitu. Tapi potensialnya dari potensial referensi kayak misalnya geoid. Ini sampai jam berapa lagi yang Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, udah bisa dikelarin sih, Kak. Baik, teman-teman, kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, kegiatan Gabe malam ini akan kita akhiri. Terima kasih kepada kakak-kakak Asdos yang sudah mau mengisi materi untuk malam ini. Dan sebelum penutup, kita bakal sesi dokumentasi dulu. Jadi teman-teman boleh on cam. Yang bisa on cam boleh on cam ya. Oke, kalau misalnya udah, aku bakal SS slide satu dulu. Satu, dua, tiga. Sebentar. Slide satu, satu, dua, tiga. Oke, untuk slide dua, masih caranya. Ya, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir dan kakak-kakak Asdos yang udah mau ngajarin. Semoga ujiannya lancar dan kalau udah kelar boleh langsung live ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang, Kak, semua. Hmm. Terima kasih sukses selalu. Selamat Hari Raya Waisak.